Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Adi Cahyono saat ini akan membawakan program Sapaan Gembala GKI Delima. Hari ini Selasa 17 Mei 2022. Senang saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Opa Oma. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya masih membawakan seri tentang kisah para rasul atau tentang murid-murid Yesus. Hari ini saya akan mengajak kita mempelajari kisah kehidupan pelayanan dari Rasul Yakobus, anak Zebedeus atau saudara Yohanes. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman itu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Saya memilihkan bacaan kita dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan 2 demikian. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa penting yang dicatat untuk memberikan informasi kepada kita bagaimana Rasul atau murid Kristus yang ketiga yang saat itu bersama Simon Andreas dan Yakobus ini dipanggil sebagai murid Kristus ternyata berakhir dengan kematian yang tragis. Dia dibunuh oleh Raja Herodes, lebih tepatnya Herodes Agripa atau cucu dari Herodes Agung. Bapak Saudara, yang menarik untuk kita perhatikan peristiwa yang dialami oleh Rasul Yakobus pada akhir hidupnya ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam catatan kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 33 sampai 37, di sana terjadi sebuah diskusi ataupun percakapan antara Yakobus dan saudaranya Yohanes anak Zebedeus keduanya. Ini mereka meminta sebuah tempat istimewa. Catat demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, dikata Yakobus ya, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Bapak Saudara, peristiwa yang dicatat oleh Markus ini menjadi sebuah peristiwa yang cukup penting karena ternyata Matius juga menuliskannya. Bahkan menurut versi Matius, yang memintakan posisi itu adalah ibu dari Yohanes dan Yakobus ini. Menariknya ketika Yesus merespon jawaban pertanyaan mereka, Yesus mengatakan demikian, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dan dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus keterima?" Ini sebuah pertanyaan yang cukup mendasar dan sangat dalam untuk memberikan sebuah gambaran apakah Yohanes dan Yakobus anak-anak Zebedeus ini benar-benar siap sanggup. Dan apa yang dijawab mereka? "Kami dapat." Dan mendengar itu, Yesus mengatakan, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Bapak sekalian, percakapan ini dianggap sebagai nubuatan atas apa yang akan dialami oleh Yakobus dalam akhir kehidupannya, sebagaimana dicatat oleh Injil Lukas atau oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul yang menjadi bacaan pertama kita tadi. Bapak sekalian, apa yang saya ajak untuk kita refleksikan dari kisah akhir kehidupan Yakobus ini? Seringkali kita pun juga bersifat berperilaku seperti Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus ini. Kadang-kadang kita memiliki pemikiran, hasrat, keinginan, bahkan obsesi untuk melakukan yang terbaik, ataupun juga meminta yang terbaik daripada Tuhan. Apakah salah? Apakah keliru? Tentu itu hal yang wajar manusiawi.
Tapi poin pentingnya mereka bukan hanya meminta, tetapi mereka juga siap menerima konsekuensi itu. Dan itu ditunjukkan dengan ketaatan kesetiaan Yakobus untuk terus memberitakan Injil. Bahkan pada akhirnya dia juga harus mengalami kematian tragis karena dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes Agripa. Apa yang saya coba untuk kita perhatikan, Bapak Saudara, bukan kebetulan ketika sebuah peristiwa terjadi dalam diri seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun awalnya berangkat dari kebodohan, kekilafan, ketidaksadaran, tapi poinnya Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan punya rencana dalam hidup setiap hambanya, umatnya yang mau tetap taat dan setia. Kematian Yakobus mungkin kematian yang tragis menyedihkan, tetapi itu menjadi awal atau menjadi titik tolak Injil diberitakan keluar dari Yerusalem. Apa poin yang bisa kita peroleh? Saudara, kadang-kadang para pelayan Tuhan, pemberita Injil sering mengalami peristiwa-peristiwa tragis menyedihkan. Tetapi itu semua diizinkan Tuhan untuk sebuah rencana karya yang lebih besar lagi. Ingat kisah orang atau misionaris Jerman pertama kali di Sumatera Utara yang akhirnya ditetapkan sebagai nama sebuah seminari teologi, Nommensen. Nama seorang misionaris yang konon katanya mati secara tragis, dibunuh oleh penduduk pribumi pada saat itu. Bahkan konon katanya dimutilasi atau bahkan dimakan oleh manusia pribumi pada saat itu. Bahasa yang lain adalah sesama manusia memakan. Sangat mengerikan. Tetapi peristiwa itu tidak berlalu begitu saja. Justru menjadi tonggak sejarah. Nama Nommensen menjadi nama seminari sebagai bukti bahwa perjuangannya, pengorbanannya menjadi titik tolak Injil diberitakan semakin luas, bahkan menjadi sebuah monumen untuk pekabaran Injil semakin nyata. Baik saudara, saya mengajak kita untuk menyadari akan keberadaan kita saat ini. Mungkin kita kadang-kadang juga berperilaku seperti Yakobus, maksud saya saudara Yohanes, yang kadang-kadang kita terlalu dipengaruhi oleh keinginan-keinginan daging manusiawi, kedudukan, harta benda, popularitas dalam melayani Tuhan. Tetapi mari kita terus tetap komitmen, taat dan setia menjalani proses kita masing-masing untuk terus setia sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus, para pemberita Injil masa kini, sesuai dengan porsi dan peran kita masing-masing. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk menjadi para rasulnya di masa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang baik bagi hari ini. Kami boleh tetap membaca, merenungkan firman Tuhan dan menggali kebenaran firman Tuhan, terutama yang dialami, dijalani para rasul semasa hidupnya, bahkan sampai penghujung hidupnya. Tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya itu mempunyai arti dan makna untuk pewartaan Injil Kerajaan Allah. Kami rindu Tuhan anak-anak-Mu saat ini, terutama para pelayan-Mu dalam setiap tugas komitmen mereka masing-masing, baik di gereja, di tengah masyarakat, bangsa, negara. Kami semua tetap dimampukan untuk tetap taat dan setia dalam menghadapi tantangan sesulit seberat apapun, bahkan ketika nyawa harus menjadi taruhannya. Kiranya karya nama Tuhan yang dipermuliakan, pekerjaan Allah semakin luas diberitakan dan semakin banyak orang diselamatkan. Kami saat ini mau berdoa untuk rekan kami, saudara kami, Ibu Eli Christine yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan jamah hidupnya, hatinya, Tuhan kuatkan, teguhkan iman percayanya untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang taat setia dan juga hidup dalam kekudusan, dan juga boleh terus memberitakan Kristus dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kami serahkan terus kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar tetap setia kepada Tuhan, dan biarlah melalui firman-firman yang diberitakan, yang direnungkan, mereka boleh terus diubahkan untuk semakin menjadi seperti Kristus dalam kehidupannya.
Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Mama, lanjutkanlah karya kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan menolongmu untuk terus menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bila